Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menelaah jurnal, yaitu Jurnal Analisis Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada website ECOFO menggunakan ISO 31000. Dan saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nadia Puspitasari, NIM 049. Saya Suryana Oktaviani, NIM 020. Saya Indra Wijaya, NIM 042. Saya Upit Kumalasari, NIM 048. Dan saya Jauhari Padli Jaunum, NIM 050. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama oleh saya sendiri, yaitu pendahuluan. ECOFO merupakan website pengelolaan tiket yang harus digunakan untuk pengelolaan data tiket wisata yang berada di setiap lokasi wisata yang dikelola oleh KPH Banyumas Timur. ECOFO sangat berperan penting bagi perusahaan khusus dirancang untuk membantu pekerjaan dalam hal pelayanan pengelolaan tiket yang meliputi penginputan, pendataan, dan pelaporan yang dibuat secara komputerisasi dan tersistem yang diharapkan dapat memudahkan perusahaan dalam melakukan proses bisnisnya. Junior manager biasanya juga menjelaskan bahwa perusahaan belum menerapkan sebuah manajemen risiko. Terdapat permasalahan dan risiko yang kerap muncul. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Sering terjadinya sistem error, di mana petugas loket maupun admin tidak dapat melakukan login sebagai akses masuk terhadap website. 2. Terdapat gangguan pada infrastruktur jaringan yang menyebabkan sistem tidak bisa diakses. Ketika sistem tidak bisa diakses, maka akan melakukan proses transaksi secara manual. Transaksi secara manual memperlambat dalam proses perhitungan dan pelaporan data. 3. Sering muncul juga terjadi pada form transaksi. Pada form transaksi terdapat tombol pilihan jenis tiket masuk, yang ketika diklik akan memunculkan semua jenis tiket di seluruh wisata. 4. Pada form pelaporan diperoleh sering terjadi overloading. Pada saat tombol pelaporan diklik, proses untuk menampilkan data perolehan loading sangat lama, bahkan sering terjadinya gagal akses yang menyebabkan terhambatnya proses download perekapan data hasil perolehan. 5. Website ECOFO juga terhubung dengan mesin Android POS yang merupakan mesin pencetak tiket yang terhubung melalui teknologi Bluetooth yang biasanya sering terputus-putus tiba-tiba yang membuat petugas harus menghubungkan ulang dan mengulangi proses transaksi. Mesin tersebut juga sering kehabisan baterai yang menyebabkan tidak bisa mencetak tiket otomatis. 6. Permasalahan lainnya yaitu ECOFO belum melakukan upgrade server hosting pada level bisnis yang menyebabkan seringnya terjadi server down dan website tidak dapat berjalan atau diakses. Website ECOFO diperoleh dari pihak ketiga dan sampai saat ini perusahaan belum dapat mengatasi permasalahan yang ada karena tidak ada bagian atau divisi khusus yang menangani sistem yang dipakai. Oleh karena itu, diperlukan analisis manajemen risiko TI untuk website ECOFO agar dapat mengatasi risiko yang ada dan sebagai pencegahan terjadinya risiko di masa depan untuk solusi penanganan risiko. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat diketahui rumusan masalahnya yaitu adalah bagaimana melakukan analisis manajemen risiko sistem informasi ECOFO dengan metode ISO 31000 di Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Banyumas Timur. 2. Batasan masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, selanjutnya dapat ditentukan batasan masalah, yaitu pembuatan difokuskan pada risiko yang terjadi pada sistem informasi ECOFO dan faktor yang mempengaruhi risiko dari sistem menggunakan metode ISO 3100 di KPH Banyumas Timur. Tujuan penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah yang ada dapat ditentukan. Tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan tahapan dan proses analisis manajemen risiko pada sistem informasi ECOFO sesuai dengan standar ISO 31000. Manfaat penelitian berdasarkan tujuan yang ada, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak KPH Banyumas Timur, dapat mencegah dan mengurangi terjadinya kemungkinan risiko yang terjadi pada website ECOFO. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jauhari Padli.
Terima kasih kepada Saudara Nadia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dalam jurnal ini terdapat 4. Yang pertama yaitu sistem informasi, kemudian resiko, yang ketiga manajemen resiko, dan yang keempat ISO 31000. Yang pertama sistem informasi. Di sini penulis mencantumkan bahwasannya sistem informasi merupakan suatu pengumpulan data yang terorganisasi serta tertata, penggunaannya yang mencakup lebih jauh daripada sekedar pengajian. Itu disampaikan oleh Tejo Wiyuno pada penelitiannya pada tahun 2006. Kemudian untuk selanjutnya dia juga mengambil dari penelitian Min Arifai 1995 yang berisi jurnal adalah terbitnya berkala yang terbentuk di pamflet berseri berisi bahan yang sangat diminati untuk orang yang diterbitkan. Terbitkan berkala tersebut berisi kajian-kajian ilmiah yang spesifik dan dalam bidang-bidang tertentu. Kemudian yang kedua ada resiko. Di sini penulis mencantumkan resiko yang dijelaskan oleh Norken pada penelitiannya pada tahun 2015, yaitu mengemukakan resiko sebagai faktor yang memberikan pengaruh buruk dan harus ditangani untuk tercapainya penyelesaian pekerjaan yang dibatasi oleh waktu, biaya, dan kualitas. Kemudian penulis juga menuliskan pengertian dari resiko menurut Labobang 2012, yaitu resiko adalah variasi hal yang mungkin secara alumni dan kemungkinan terjadi peristiwa di luar hal yang diharapkan yang mengancam keuntungan properti dan keuntungan finansial akibat bahaya yang terjadi. Yang ketiga yaitu ada manajemen resiko. Di sini penulis mengambil dari penelitian Merkes pada tahun 2013, yaitu manajemen resiko merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan resiko, di mana di dalamnya terdapat perencanaan, planning, identification, penilaian, assessment, analisis, pengalaman, penanganan, handling, dan pemantauan monitoring. Kemudian yang terakhir yaitu ISO 31000. ISO 31000 merupakan sebuah standar internasional yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization atau disebut ISO untuk mengelola resiko. Standar internasional ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan individu, kelompok maupun organisasi. Itu saja untuk tinjauan pustaka dari jurnal ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya adalah metode yang akan disampaikan oleh Saudari Indra Wijaya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi yang kami teliti. Untuk menyelesaikan masalah pada penelitian ini, maka dibutuhkan konsep yang dapat dilihat pada gambar berikut. Konsep yang pertama ada identifikasi masalah. Yang pertama ada menentukan latar belakang masalah. Yang kedua menentukan rumusan masalah. Yang ketiga menentukan batasan masalah. Yang keempat menentukan tujuan penelitian. Dan yang terakhir menentukan manfaat penelitian. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Yang pertama ada studi pustaka. Yang kedua ada metode wawancara. Yang ketiga metode observasi. Dan yang terakhir ada metode dokumentasi. Proses selanjutnya adalah proses manajemen risiko. Di sini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada penetapan konteks, yang kedua ada risk assessment, dan dibagi lagi menjadi 3 tahap, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko, dan tahap yang terakhir ada penanganan risiko. Dan proses yang terakhir ialah kesimpulan dan hasil rekomendasi. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya adalah pembahasan yang akan disampaikan oleh Saudari. Selanjutnya ada pembahasan. Di pembahasan terdapat 5 tahap proses kegiatan manajemen risiko. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan ISO 31000 banding 2009 Risk Management. Terdapat 5 kegiatan risiko dalam penelitian ini untuk menganalisis risiko yang akan terjadi pada website Ekovo KPH Banyumas Timur. Yang pertama yaitu komunikasi dan konsultasi. Yang kedua menentukan konteks. Yang ketiga risk assessment yang terdiri dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Yang keempat perlakuan risiko. Yang kelima monitoring dan review. Next. Tahap pertama yaitu komunikasi dan konsultasi, merupakan proses
bertukar-menukar informasi dan pendapat mengenai resiko dan pengelolaannya oleh para pemangku kepentingan. Tujuan tahap ini untuk membahas izin melakukan manajemen risiko sehingga ada bukti yang kuat secara hukum. Pihak yang diwawancari adalah divisi bisnis di KPH Banyumas Timur, selain itu pihak internal dan eksternal, untuk membahas dan mengkomunikasikan permasalahan yang ditemui. Salah satunya permasalahan itu terkait dengan resiko teknologi informasi berbasis website ECOFO yang diterapkan. Yang tahap kedua yaitu menentukan konteks. Yang pertama yaitu menentukan konteks eksternal dulu. Pertama, konteksnya adalah vendor sebagai pemberi solusi dan membantu untuk memenuhi kebutuhan teknologi informasi yang dibutuhkan perusahaan untuk memperlancar proses bisnis. Yang kedua, investor, memperoleh investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang terkait pemanfaatan hutan sebagai kawasan wisata dan meningkatkan keuntungan. Konteks yang ketiga yaitu lembaga masyarakat desa hutan atau LMDH bekerjasama dengan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berada di dalam atau di sekitar hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhannya melalui pemanfaatan hutan, salah satunya sebagai kawasan wisata untuk memperoleh keuntungan bersama. Selanjutnya, yang kedua ada tahap menentukan konteks internal, meliputi penetapan visi dan misi. Visi KPH Banyumas Timur yaitu menjadi perusahaan pengelola hutan berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Adapun misi yang dimilikinya yaitu untuk mengelola sumber daya hutan secara lestari, peduli kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar, mengoptimalisasikan bisnis kehutanan dengan prinsip good corporate. Kemudian yang kedua, menentukan struktur organisasi. Struktur organisasi menjelaskan gambaran yang jelas berkaitan dengan posisi dan wewenang dalam perusahaan KPH Banyumas Timur. Yang ketiga ada menentukan karyawan atau SDM-nya. Merupakan hal yang sangat penting di KPH Banyumas Timur sehingga perusahaan berupaya untuk melakukan perekrutan dan training dengan baik. Next. Yang ketiga yaitu menetapkan konteks proses manajemen risiko. Yang menjadi objek pada penelitian ini yaitu implementasi sistem informasi berbasis website yaitu ECOFO. Konteksnya yang pertama yaitu software. Software yang digunakan yaitu sistem informasi berbasis website ECOFO. Yang kedua yaitu informasi. Informasi merupakan data-data yang telah diolah untuk kepentingan manajemen. Yang ketiga infrastruktur, mencakup hardware, sistem operasi, sistem manajemen database, jaringan, multimedia, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang mendukung akses terhadap website ECOFO. Yang keempat yaitu people, merupakan sumber daya yang paling penting bagi organisasi dalam pengelolaan dan operasional bisnis organisasi. Selanjutnya, ini merupakan gambaran atau tahap-tahap langkah proses aktivitas manajemen risiko TI pada website KPH Banyumas Timur. Next. Selanjutnya untuk menentukan kriteria risiko, yaitu menentukan kriteria likelihood yang menentukan seberapa sering risiko yang ada terjadi. Kemudian terdapat kriteria kedua yaitu dampak atau impact yang menentukan seberapa besar dampak atau pengaruh dari risiko yang ada. Kriterianya dapat dilihat pada tabel yang telah ditampilkan. Untuk tabel yang pertama ada untuk kriteria likelihood, kemudian tabel kedua ada untuk kriteria impact atau dampak. Next. Tahap ketiga yaitu penilaian risiko. Pada tahap penilaian risiko pada website ECOFO terdiri dari 3 tahapan, yaitu pertama identifikasi risiko, kemudian analisis risiko, yang ketiga dan evaluasi risiko. Yang pertama identifikasi risiko dulu. Kemudian meliputi identifikasi asetnya lagi. Di sini ada aset yang diidentifikasi, ada data, software, hardware. Selanjutnya tahap yang keduanya yaitu mengidentifikasi kemungkinan risiko, mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kemungkinan risiko terhadap aset-aset yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Kemungkinan risiko dan faktornya dapat dilihat pada tabel yang telah ditampilkan, di mana terdapat 3 faktor yang menyebabkan terjadinya risiko. Ada faktor alam dan lingkungan, kemudian ada faktor manusia, dan faktor sistem dan infrastruktur yang menghasilkan 24 jumlah kemungkinan risiko yang terjadi pada website ECOFO. Next. Yang ketiga yaitu identifikasi dampak risiko. Pada proses ini akan mengidentifikasikan dampak seperti apa yang akan dialami oleh website ECOFO jika kemungkinan sudah diidentifikasi sebelumnya terjadi.
Di sini dampak risikonya terdapat 20 dampak risiko yang akan terjadi. Kemungkinan risiko yang pertama yaitu gempa bumi, dampaknya aset-aset IT rusak, proses bisnis terhenti. Selanjutnya, dan dampak risiko yang terakhir yaitu yang ke-24, kemungkinan risikonya yaitu serangan virus, malware, dan malicious program. Dampak risikonya kehilangan data, proses bisnis terganggu, dan data korup. Selanjutnya ada pada tahap kedua dalam penilaian risiko, yaitu analisis risiko. Pada proses ini akan dilakukan penilaian terhadap kemungkinan risiko yang telah diidentifikasi berdasarkan kriteria risiko kemungkinan atau likelihood dan dampaknya atau impact. Analisis dari risiko sendiri itu dapat dilihat pada tabel yang telah ditampilkan, di mana contohnya ada kemungkinan risiko gempa bumi dengan penilaian untuk kriteria likelihood-nya itu 1 dan kriteria impact-nya bernilai 5. Begitupun dengan kemungkinan risiko lainnya yang telah ditentukan penilaiannya terhadap likelihood dan impact. Next. Kemudian ada tahap evaluasi risiko. Proses evaluasi risiko yang ada menggunakan acuan berupa matriks risiko, di mana dalam matriks tersebut kemungkinan risiko yang telah diidentifikasi dan ditentukan nilai likelihood dan nilai impact pada proses sebelumnya akan diklasifikasi ke dalam 3 risk level, yaitu ada low, medium, dan high. Untuk tabel risikonya sendiri seperti yang tercantum dalam tabel. Ada level risiko, ada high, ada moderate risk atau risiko sedang, kemudian ada low risk atau risiko rendah. Next. Dari proses evaluasi risiko itu dapat ditentukan yang mana kemungkinan risiko yang termasuk ke dalam risiko tinggi, risiko sedang, atau risiko rendah. Next. Seperti menghasilkan tabel kemungkinan risikonya. Yang pertama itu ada 24 risiko yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini diurutkan berdasarkan risiko yang termasuk level tinggi, kemudian level medium atau sedang, dan level low atau rendah. Next. Tahap terakhir yaitu perakuan risiko. Di sini menentukan solusi atau penanganan yang tepat terhadap kemungkinan risiko yang telah teridentifikasi. Yang pertama ada risiko kegagalan sistem jaringan atau jaringan terputus. Untuk solusinya sendiri yaitu diperlukan adanya pengecekan jaringan secara berkala dan menambahkan router penguat sinyal agar sistem dapat diakses. Kedua, risiko overload. Solusinya yaitu perusahaan perlu melakukan monitoring berkala kepada penyedia jasa hosting. Kemudian mempunyai server sendiri yang lebih handal dan lebih menjaga keamanan data. Risiko yang ketiga yaitu ada server down. Solusinya, server down terjadi ketika proses transaksi data yang sibuk dan terjadinya masalah pada penyedia server hosting, sehingga perusahaan perlu melakukan monitoring berkala kepada penyedia jasa hosting. Kemudian, perusahaan sendiri perlu mempunyai server sendiri yang lebih handal dan lebih menjaga keamanan data. Kemudian ada risiko gempa bumi. Solusinya, untuk mengurangi kerugian, perusahaan melakukan perawatan dan menyiapkan perencanaan penyediaan cadangan infrastruktur yang baik terhadap hardware, software, maupun perangkat jaringan lainnya. Next. Kemudian ada risiko kebakaran. Untuk solusinya, perusahaan harus menyediakan alat pemadam kebakaran yang dapat digunakan ketika hal tersebut terjadi. Kemudian, perusahaan dapat merencanakan penyediaan cadangan infrastruktur hardware, software, maupun perangkat jaringan. Kemudian ada risiko listrik padam. Solusinya, perusahaan harus menyediakan genset yang dapat digunakan ketika terjadinya listrik padam. Risiko penyalahgunaan hak akses atau user ID. Solusinya, untuk mencegah penggunaan hak akses, maka harus mengganti password secara periodik ataupun berkala. Kemudian melakukan manajemen hak akses dengan baik.
Kemudian ada resiko pegawai IT tidak mengikuti keseluruhan SOP. Solusinya, melakukan teguran lisan. Apabila masih melakukan kesalahan yang sama, maka akan diberikan teguran secara tertulis. Dan membuat dokumen SOP untuk setiap bidang pekerjaan supaya lebih jelas aturannya. Kemudian ada resiko kegagalan atau rusaknya software. Solusi yang tepat, ketika terjadi kerusakan pada software, maka harus melakukan install ulang software dan melakukan update antivirus secara periodik. Resiko kegagalan atau rusaknya hardware. Solusinya, melakukan perawatan terhadap hardware secara berkala, memilih hardware dengan kualitas yang sudah terjamin, dan menyediakan cadangan hardware yang baru jika sewaktu-waktu hardware memang tidak bisa digunakan kembali. Next. Ada resiko gagal melakukan fungsi penyimpanan seperti disk error dan disk full. Untuk solusinya, perlu melakukan penyediaan dan cadangan hard disk dengan kapasitas sesuai kebutuhan. Untuk resiko berikutnya ada data korup. Solusinya, pegawai harus melakukan proses penyimpanan data dengan baik, kemudian melakukan pengecekan data secara berkala dan melakukan backup. Untuk kemungkinan overhead pada perangkat, solusinya dapat melakukan perawatan perangkat dan melakukan penggunaan sesuai kebutuhan, serta melakukan pengecekan terhadap perangkat secara berkala. Untuk kemungkinan resikonya ada banjir. Solusi yang tepat yaitu menempatkan infrastruktur perangkat dan jaringan yang aman dan jauh dari kemungkinan banjir. Kemudian, perusahaan harus menyiapkan perencanaan penyediaan cadangan infrastruktur baik hardware maupun perangkat jaringan. Kemudian ada resiko petir. Solusinya, perusahaan dapat memasang alat penangkal petir. Next. Ada resiko debu atau kotoran. Solusinya, melakukan perawatan kebersihan untuk meminimalisir risiko kerusakan. Kemudian ada resiko human error. Solusinya, perlu dilakukan teguran lisan. Apabila masih melakukan kesalahan yang sama, maka akan diberikan teguran secara tertulis. Kemudian, melakukan pelatihan terhadap karyawan dan melakukan pemetaan kemampuan masing-masing individu. Selanjutnya ada melakukan pembagian tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing individu dan membuat dan menjalankan SOP agar tahu lebih jelas peraturan bidang kerjanya. Kemudian untuk resiko pencurian perangkat, solusinya perlu memperbanyak tenaga security yang terlatih sebagai keamanan, dan memperbanyak daerah titik-titik pemasangan CCTV dan melakukan penjagaan yang ketat terhadap infrastruktur, terutama hardware. Ada resiko data dan informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Solusinya, data dan informasi tidak sesuai dengan fakta ditemukan di bagian loket. Untuk mencegah hal ini terjadi, petugas loket harus melakukan pengecekan atau scan barcode terhadap tiket. Kemudian ada resiko cybercrime. Solusinya, untuk melindungi data perlu dilakukan privasi data dengan perlindungan security software yang up to date, install software antivirus, dan menggunakan fitur keamanan untuk website seperti layanan SSL atau HTTPS. Next. Kemudian ada resiko kesalahan teknis. Solusinya, perlu melakukan pelatihan terhadap sumber daya manusia dan menjalankan SOP agar tahu lebih jelas peraturan di bidang kerjanya. Kemudian ada resiko pengunduran diri. Solusinya, diperlukan pemetaan terhadap kemampuan dan melakukan pembagian tugas sesuai dengan kemampuannya terhadap sumber daya dalam suatu organisasi. Kemudian ada resiko pegawai yang sakit atau cedera. Solusinya, pegawai atau karyawan yang terdapat pada loket bekerja dengan sistem shift, sehingga jika ada pegawai sakit maka akan digantikan dengan pegawai lainnya. Kemudian, untuk mencegah risiko cedera, maka diperlukan pelatihan terhadap karyawan dan pemetaan terhadap kemampuan karyawan yang dimiliki. Dan risiko yang terakhir yaitu serangan virus, malware, malicious program. Solusinya, menyediakan antivirus serta melakukan update dan monitoring software dan database antivirus. Next. Untuk tahap yang terakhir yaitu ada monitoring dan review. Proses pelaksanaan manajemen risiko dikelola dan dimonitoring oleh bagian divisi bisnis KPH Banyumas Timur.
Seluruh proses kegiatan dilakukan oleh para pihak yang terlibat, yaitu kepala pimpinan divisi dan karyawan serta semua pihak lain yang terkait, baik internal maupun eksternal perusahaan. Pelaksanaan proses monitoring dan review dilakukan dengan mengadakan pertemuan dan rapat berkala yang dilakukan guna mengkomunikasikan dan melaporkan terkait implementasi teknologi informasi, termasuk kendala atau kemungkinan risiko yang berpotensi menghambat proses bisnis perusahaan, serta melakukan penanganan dan pencegahan risiko yang muncul yang bertujuan untuk meminimalisir risiko di masa yang akan datang. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah yang pertama, analisis manajemen risiko teknologi informasi pada website ECOFO di KPH Banyumas Timur menggunakan ISO 31000. Terdapat 5 tahapan yang dilakukan, yaitu tahap komunikasi dan konsultasi, menentukan konteks, penilaian risiko yang terdiri dari tahap identifikasi risiko, tahap analisis risiko, tahap evaluasi risiko, tahap perlakuan risiko, serta monitoring dan review. Yang kedua yaitu hasil analisis risiko yang telah dilakukan, diketahui bahwa terdapat 24 kemungkinan risiko yang terjadi pada website ECOFO, antara lain 3 risiko level high, server down, 10 risiko level medium atau gempa bumi, data korup atau rusak, serta risiko berjumlah 11 merupakan level of risk tingkat low, yaitu banjir, petir, debu atau kotoran, human error, serangan virus. Yang ketiga yaitu hasil dari analisis risiko, kemudian ditetapkan perlakuan atau penanganan terhadap kemungkinan risiko yang terjadi. Penanganan terhadap kemungkinan risiko yaitu pengecekan jaringan, melakukan monitoring berkala kepada penyedia jasa atau hosting, menyiapkan perencanaan penyediaan cadangan infrastruktur baik hardware, menyediakan genset, melakukan update dan monitoring software dan database antivirus. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.